Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan telah hadir di ruangan kita untuk melaksanakan kegiatan konseling. Nah, jadi sebelumnya katanya agar kita semakin akrab, semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Boleh silakan mulai dari kamu perkenalkan diri, nama dan kegiatan. Nama saya adalah Muhammad Bismillah. Kegiatan saya termasuk juga seperti nama saya BPMG. Kadang sudah bersihkan rumah. Dan ini panggilnya Regi, kamu daftar. Silakan. Baik, nama saya Fadila Abdul Atas. Untuk pekerjaan saya di rumah dulu sama dua orang lebih, tapi ada bedanya Pak. Kadang kalau saya belajar sama ngurus kucing. Terus kucing ya, berarti hobi binatang ya. Ya, lanjut. Saya Muhammad Asma Al-Fatih. Kegiatan saya di rumah itu sama seperti saya ya, seperti yang ada di dalam peradaban main game. Sekarang saya juga punya rumah. Tadi Regi, Java, Rifa, Aska. Ya, Saya di Satrio dipanggil Pati. Saya biasanya main game, main komik, sama saya juga sekolah. nah, makasih. Berarti Raffi panggilannya. Ya, nah jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan yang dimana dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang dimiliki beberapa orang atau masing-masing. Sehingga nantinya kalian dapat menyelesaikan masalah secara pribadi dan mandiri. Nah, kemudian menjadi perilaku lebih baik ke depannya dan bertanggung. Nah, pada saat kegiatan nanti kan tentu hal-hal yang harus kita perhatikan ialah jika ada pembahasan yang sifatnya rahasia, saya harap nanti pembahasan itu hanya kita yang tahu dan kita bisa menemukan yang lebih baik. Nah, yang kedua, itu kedatangan kalian tidak atas keterpaksaan, kan? Melainkan dengan keinginan, kesepakatan. Masalah itu nanti setiap kegiatan yang kita laksanakan, saya harap jangan rebutan. Nah, dalam arti kata, silakan yang ingin berbicara boleh angkat tangan atau mengajukan diri sebelum berbicara. Nah, setelah itu juga nantinya apa yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan silakan saja. Jangan takut nanti rahasia terbongkar atau gimana. Intinya kita di sini sangat terbuka untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira. Oke, baik. Jadi hari ini tentu kegiatan konseling kita mengenai tentang bermain game, ya. Nah, karena kita lihat situasi sekarang ini banyak yang bermain game, namun juga ada nih. Nah, terdapat di antara kalian itu tidak belajar, ada lupa belajar, ada lupa makan, gitu. Kadang untuk interaksi dengan orang lain pun jadi sulit ya. Nah, karena dengan pengaruh game tadi memang sangat luar biasa ya, lebih tertariknya. Nah, jadi sebelumnya, nah kita sama-sama mengucapkan janji agar sama-sama kita yakin dan percaya bahwa kegiatan ini sama-sama kita rahasiakan, kita jaga untuk kebaikan kita bersama-sama. Jadi boleh diikuti saya. Nanti saya ucapkan, kemudian kalian ulangi. Oke, sama-sama. Saya Endra Faris Regar. Kan sebutkan namanya. Jadi saya siapa namanya bergantian satu-satu. Dengan saya bilang saya Endra Faris Regar. Lanjut saya. Ya. Oke. Baik, kita mulai ya dari masalahnya. Saya Endra Faris Regar. Saya Muhammad Bismillah. Saya Fadila Abdul Atas. Saya Muhammad Asma Al-Fatih. Saya di Satrio. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga serta merahasiakan
saya maupun saya. Yang tidak boleh, Yang tidak boleh dan tidak layak dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Untuk diketahui orang lain. Oke, nah baik. Jadi tadi sudah sama-sama kita janji dan sebagainya. Saya harap kita adalah orang yang beriman, orang yang bisa dipegang ucapan dan nah jadi sebelum kita mulai kegiatan ini kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa beragama dan kita masing-masing doa. Oke, doa selesai. Ya, baik. Oke, boleh mungkin dari siapa kira-kira yang mau cerita duluan bagaimana kesehariannya selama setelah pulang sekolah di rumah, mungkin bagaimana kegiatannya, kan ini bermain game ya, apakah dari pulang sekolah seperti mau langsung main game sampai mudik. Boleh siapa dulu yang mau cerita? Iya, silakan. Jadi kesamaan saya setelah lulus sekolah tuh ya maksudnya sering waktu pagi terus ya itu kok bisa belum sholat ya dan sebenarnya main game atau apa kalau ngantor ya tidur sendiri kalau misalnya ada tugas ini kegiatan terus bebas. Berarti bagus nih meskipun main game tapi ibadahnya nggak lupa. Kan yang lain gimana? Ya silakan. Setelah pulang sekolah itu dari rumah langsung tidak bisa. Itu ada saya harus mengambil itu dari sore ada dalam proses belajar. Karena nggak asik main game jadi PR lupa game. Jadi indikator dan amalan Itu main sering rame-rame main sama teman. Yang lain gimana? Nah silakan. Di universitas saya Kalau bisa main game, jadi berubah jadi terakhir semua nggak bisa dikerjain. Oke, nah sekarang Rapi, tadi kan udah dengar nih dari Rifa, Aska, sama Rifki. Nah, kamu kira-kira gimana? Sama nggak sama si Rifki, Rifa, sama Aska? Saya Oh, dari negeri. oh dari negeri. Ada hari kosong, hari les, hari libur. Nah, kalau hari libur, saya kan biasa bangunnya kesiangan jam 8:30. Nah itu saya sarapan. Habis itu kalau nggak main game, nonton Netflix, itu sampai kayak 2 film atau 3 film. Nah habis itu kalau udah bosen, baru main game, baru komik. Nah kalau hari libur tuh saya jarang olahraga. Kalau hari kosong biasanya pas pulang saya ke kawan dulu main ya, terus sekitar jam 4 saya pulang. Nah sore itu saya olahraga jogging di lapangan. Nah malamnya kalau ada PR saya kerjanya itu pas jam 9 atau 10. Jadi sebelum itu saya main game dulu. Oh, berarti main game dulu baru nanti PR lah ya. Jadi pernah nggak kan main game nih akhirnya karena keseruan masih menang aja gamenya, PR-nya lupa. Nah itu pernah. Oh pernah ya, sering ya. Oh, Atau kalau hari les biasanya lesnya kan jam 3. Pulang dulu ke rumah kalau masih sempet ya saya makan siang terus mandi baru sampai maghrib. Nah, maghrib pulang ke rumah. Nah biasanya kalau udah mandi tinggal ganti baju. Tapi kalau belum mandi biasanya saya tidur dulu sampai jam 9 atau jam 10. Oh gitu. Oke. Nah kalau Dapat gimana? Saya juga mirip seperti kan bagi 2 hari itu. Hari les sama hari libur. Kalau hari lesnya kan ada seperti yang sini Rabu masuk lesnya jam 5. Siap pulang sekolah saya biasanya langsung
menyusun roster untuk mata pelajaran besok. Lalu jika belum sholat di sekolah, sholat di lantai sholat dulu Pak. Terus habis itu mandi, terus lepas mandi kan tidak ada kegiatan Pak. Mungkin main game atau baca komik, kok enggak istirahat Pak. Baru setelah itu kira-kira kalau istirahat tiduran bangun jam-jam setengah 5 Pak. Itu langsung sholat asar lalu berangkat ke les. Pulang les, kalau nggak ada PR biasanya main game, buka sosial media sampai tidur gitu. Jadi ini kan barang ini yang sering main game kan. Jadi kira-kira gimana kalian terutama ya kan, ketika sudah main game nih asik aja main game, nah ternyata menang pula kan itu game asik menang nih, nggak pernah kalah, nggak pernah ada masalah di handphone ya. Nah apa yang membuat kalian itu sehingga nanti aja lah belajar, nanti aja lah menjadi tugas ini, kayaknya masih seru nih. Nah bahkan kadang para teman-teman kan masih penasaran dengan game, apa kira-kira hal apa yang membuat kalian kok lebih ini dulu gitu, nanti aja deh, nanti kan masih bisa gitu. Apa kira-kira? Nah boleh. Kayak masa waktu sebenarnya kita main dari jam 8 terus sudah ya kayak jam 10 masuk ke 12 terus saya main game terus sampai jam 1 malam. Jadi masih ada waktu yang kosong. Oh karena masih nganggap masih bisa. Masih bisa, Oh berarti makanya nanti lah ya gitu. Malah besok sampai besok. Oh gitu. Tapi aman. Masih sempat. Tapi kan udah dari. Ya itu udah Kalau yang lain gimana? Nah, ini dari apa yang sudah kalian jelaskan, kira-kira kan apa sih hal yang bakal kalian lakuin agar nantinya ke depan game itu tadi meskipun kalau meskipun lagi senang-senang, nah tapi PR tadi, nah, belajar tadi tidak ditunda dan juga tidak ditunda. Apa kira-kira yang bakal kalian lakukan untuk menghindari game tersebut yang menjadi nomor satu di kegiatan kalian, agar supaya oh iya ini belajar nih, bisa belajar lah bermain game gitu. Meskipun main game dulu nggak ada masalah, tapi tetap dipaskan waktunya untuk apa kira-kira yang harus dilakukan. Saya pikir sih mata waktunya itu sih bisa juga macam tadi lah kalau sekolah mungkin kalau nggak ada apa ya ngaji selanjutnya daripada main game mungkin kerjain tugas dulu biar selesai lulus tugas karena game lulus Jadi biar lebih santai main game, lebih banyak waktu. Nah itu bagus tuh yang dibilang Rifa. Kayaknya udahlah meskipun capek kerjain tugas tuh, udah siap tugas baru aku pas main game gitu kan. Nah kalau yang lain gimana? Rifki ada atau Raffi? Nah boleh dulu. Kayaknya sebelum liburan. Sebelum liburan itu ada kayak waktu seminggu itu saya rajin kali kayak semuanya sudah saya atur. Dalam saya Buat list manajemen lah ya. Nah, setelah itu sih benar-benar udah ini rapi itu semua. Jadi kayak game itu saya katir setiap tugas dulu. Tapi kan hari libur ya dan ada lagi. Kan libur tadi udah nggak terkontrol jadwal tadi, akhirnya nggak punya jadwal untuk liburan tadi ya kan? Jadi akhirnya jadwal sudah dibuat, kesehariannya karena berubah terganti, akhirnya jadi tidak terlaksana lagi gitu ya. Oke, berarti kedepannya bakal ngulang lagi nih buat jadwal itu supaya lebih baik lagi. Oke, nah itu tadi dari Rifat, intinya tugas dulu nih, jadi main game puas, jadi nggak ada masalah terganggu. Nah kalau Raffi tadi bilang, dulu nggak pernah buat list nih, mana yang harus dikerjain, mana ini. Nah, tapi karena libur, rusaklah jadi jadwal yang sudah direncanakan gitu. Nah, akhirnya begini.
tapi memang kedepannya mudah-mudahan Raffi bisa buat jadwal lagi yang baru yang bisa nanti dilanjutkan. Oke, nah ada lagi kira-kira Rifki, Dapa, Aska atau nah ini bisa nggak dari Rifan sama Raffi yang bisa diambil? Kayaknya Pak, menurut Pak punya Raffi ya bisa tuh Pak kami ada nggak? Atau ada punya cara lain kira-kira? Oh, udah pernah. Pas puasa dari pagi. Jadi target saya ini harus selesai sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Namun ya, karena lagi presidennya saya cuma satu. Oh, cuma satu. Berarti tinggal komitmen kita, konsisten kita untuk mengerjain. Itu harus paksa Pak. Main game itu akan siap juga itu. Oke, nah jadi ya sama yang bilang Rifa, Raffi ya, kemudian Rifki juga udah nyoba apa yang pernah diterapkan Raffi. Nah, memang haruslah kita paksakan kan begitu, karena kalau tidak kita yang mulai dari sendiri sulit juga kan, meskipun dibilang kan udah buat nih Pak, karena libur berangkat. Nah si Rifki juga ada buat, cuman karena tadi udahlah ya udah gitu, karena nggak berusaha memaksakan diri akhirnya lewat juga. Nah jadi kedepannya ya kan tentu kita juga akan harus berusaha lebih baik lagi agar apa yang kita alami saat ini, apa yang menjadi permasalahan kita saat ini bisa lebih baik lagi. Nah, jadi ini saya ada kertas ya, nanti bisa kalian isi. Silakan diisi. Nah jadi isinya ini ya ya kalau ya terus oke. Jadi silakan buat keterangannya ini ya, kebiasaan kalian yang kebiasaan buruk yang mengganggu belajar kalian apa. Nah itu kan 3 kira-kira apa, karena masih kurang terus nih, kemudian karena kawannya seru, kawan bisa gendong dan awak tuh bisa sombong gitu, kan gitu. Nah, kemudian itu kan hal yang buat kalian terus ini. Nah, kemudian apa sih solusinya, sarannya supaya kalian tidak terlalu fokus dengan game, tapi tetap bisa belajar sesuai dengan jamnya, tidak mengutamakan dan tidak berlebihan dan lain-lain. Nah, jadi fokus belajar menjadi itu lebih utama. Ini bisa ditulis ya, silakan tulis. Ya udah, oke, ada masalah. Stop. Ya, apa? Oke. Nanti bawa videonya ya. Dan oke. Nah, kalau ini bisa nggak dijelasin? Karena tinggal kalian gunakan aja. Pak, dari kan saya bilang pertama saya cuma bisa apa dari Pak tentang saya belum punya PR Pak, nah selain itu ada nggak nanti solusi lain selain itu biar tidak fokus. Iya, Pak akhirnya WA aku tak mati lah Pak, biar kawan ngomong aja dulu di jam 7. Intinya gak usah semua ngomong, tapi berapa siapa yang ngomong kira-kira 2 orang jadi Pak, 1 lagi siapa? Siapa? Nah Pak boleh, ya intinya komisi aja ya. Enggak, 2 pun apa? 2 aja. Oke. Ya, nah tadi kan sudah ditulis yang hal yang belum sering lakuin, kan akhirnya fokusnya ke game daripada belajar kan. Nah kemudian juga ada solusi yang bakal nanti kalian terapkan, mudah-mudahan bisa merubah kita lebih baik ke depan. Boleh silakan, siapa yang mau jelaskan apa yang sudah didapat solusinya? Ya boleh. Tadi solusi yang fokus ke game itu yang pertama lebih sering berinteraksi pada orang tua kita, keluarga kita, karena pikiran kita tuh jadi terus-menerus agar
biar tidak lagi ke game. Nah, bagus tuh ya, ini solusi yang diberikan Rifat. Kalau nanti di catatan kalian nggak ada bisa ditambahin. Nah, coba ada Pak, selain itu apa ini kira-kira? Kalau menurut saya sendiri Pak, cara agar tidak terlalu kecanduan bermain game adalah dengan mengontrol waktu kita dengan mengontrol waktu kita menggunakan gadget itu sendiri. Karena orang tua saya atau nenek saya sendiri waktu sering bilang kita yang harus mengontrol gadget tersebut, gawe tersebut, dan sampai gawe tersebut mengontrol kita untuk menggunakannya. Oke, berarti ini kita harus lebih Berpuasa. berpuasa daripada itu. Oke, nah baik, jadi sudah bagus apa yang diberikan, apa yang sudah kalian lakukan solusinya. Semoga nanti ke depannya bisa diterapkan sama-sama dan kita dapatkan hasil yang terbaik. Kan? Jadi harapannya jika nanti ke depannya bisa berubah lebih baik. Alhamdulillah bagus untuk kalian juga. Nah, dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan hal yang sama lagi. Kita tapi ada permasalahan yang beda. Nah itu kita nanti bertemu dengan dokter. Nah jadi untuk sebelum mengakhiri konseling kita, ini saya ada lembar kerja yang harus diisi. Nanti bisa kalian isi bagaimana kan selama kita kegiatan konseling ini. Oke, boleh diisi. Oke, ya baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Raffi, Aska, Rifat, Dapa, sama Riki yang telah hadir juga untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini dengan baik dan tertib. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan akan kita dapatkan bisa merupakan lebih baik ke depan dan nantinya bisa jadi contoh untuk adik-adik kelas yang ke depan. Jadi tetap terus semangat, jangan lupa belajar. Mana tahu setelah belajar, game kalian bisa menghasilkan uang bisa lebih baik daripada ngabisin uang masih dipakai dengan berbagai top up. Nah, ya, jadi ke depan itu kira-kira sebelum kita tutup ada saran, masukan atau tanggapan yang ingin kalian sampaikan pesan-pesan proses konseling ini. Cukup pas memang dia. Nah, jadi nanti saran masukan yang akan diberikan nanti kita coba lagi perbarui, kita bervisi mudah-mudahan nanti bisa lebih lagi dari apa yang sudah diterapkan. Oke. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, jika nanti ada hal yang masih memungkinkan dalam menjalankan solusi ke depan, boleh ketemu saya lagi di ruangan. Kalau mau via WA juga boleh, mau datangin juga langsung boleh. Jadi sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Raffi, Aska, Rifat, Dapat, dan Rifki. Jadi ini setelah ini boleh kembali ke kelasnya. Karena kegiatan kita sudah selesai, jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk datang kembali jika ada masalahnya. Oke, terima kasih.